Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Hari ini kita akan belajar ilmu pengetahuan sosial. Adapun materi yang akan Ibu sampaikan hari ini adalah mengenai potensi sumber daya alam di Indonesia. Tujuan pembelajarannya yaitu setelah mengikuti pembelajaran ini, peserta didik diharapkan dapat menjelaskan potensi sumber daya alam di Indonesia. Anak-anak, sumber daya alam di Indonesia itu sangat banyak sekali. Untuk itu, Ibu akan membatasi dua potensi sumber daya alam. Di antaranya adalah potensi sumber daya hutan dan potensi sumber daya tambang. Nah, baik anak-anak, sekarang kita lihat tayangan berikut ini. Potensi sumber daya alam Indonesia. Mengingat banyaknya sumber daya alam di Indonesia, maka dalam pembahasannya akan dibatasi pada sumber daya berupa hutan dan bahan tambang. Pada pertemuan yang lalu kita sudah membahas mengenai sumber daya hutan. Nah, untuk pertemuan kali ini kita akan membahas mengenai potensi sumber daya tambang. Indonesia merupakan salah satu negara di dunia yang kaya akan bahan tambang. Beraneka bahan tambang tersedia untuk memenuhi kebutuhan dalam negeri maupun luar negeri. Aktivitas pertambangan telah menghasilkan banyak penghasilan atau devisa bagi Indonesia. Potensi sumber daya tambang kita melimpah, namun sayangnya sebagian dari potensi tersebut belum bisa dikelola oleh bangsa Indonesia. Kapankah kita akan mampu mengolah bahan sendiri tanpa campur tangan pihak asing? Kamu harus giat belajar agar bangsa kita mampu mengelola sendiri sumber daya alamnya termasuk bahan tambang. Minyak bumi. Minyak bumi dan gas merupakan sumber energi utama yang saat ini banyak dipakai untuk keperluan industri, transportasi, dan rumah tangga. Saat ini telah dikembangkan sumber energi alternatif, misalnya bioenergi dari beberapa jenis tumbuhan, dan sumber energi lainnya seperti energi matahari, angin, dan gelombang. Namun, produksi energi dari sumber energi alternatif masih terbatas jumlahnya. Cadangan minyak bumi Indonesia terus berkurang seiring dengan pengambilan atau eksploitasi yang terus dilakukan. Ada yang memperkirakan dalam kurun waktu 14 tahun ke depan, cadangan tersebut akan habis dan terpaksa Indonesia harus membeli atau mengimpor dari negara lain. Hal itu tidak akan terjadi dengan cepat jika ditemukan cadangan baru yang diperkirakan masih besar. Cadangan minyak bumi Indonesia diperkirakan masih cukup besar. Adapun sebaran penghasil minyak ada di sejumlah pulau di Indonesia. Daerah penghasil minyak bumi di Indonesia. 1. Pulau Sumatera. Daerah penghasil minyak bumi yaitu di Perela dan Lok Sumawe atau Nangru Aceh Darussalam, Sungai Pakning dan Ridumai atau Riau, Pelaju, Sungai Gerong, dan Muara Enim atau Sumatera Selatan. 2. Pulau Jawa. Daerah penghasil minyak bumi yaitu di Jatibarang, Majalengka atau Jawa Barat, Wonokromo, Delta atau Jawa Timur, Cepu, Cilacap atau Jawa Tengah. 3. Pulau Kalimantan. Daerah penghasil minyak bumi yaitu di Pulau Tarakan, Balikpapan, Pulau Bunyu, dan Sungai Mahakam atau Kalimantan Timur, Rantau Tanjung, dan Amuntai atau Kalimantan Selatan. 4. Pulau Maluku. Daerah penghasil minyak bumi yaitu di Pulau Seram dan Tenggara. 5. Pulau Papua. Daerah penghasil minyak bumi yaitu di Klamono, Sorong, dan Babo. Batu bara. Batu bara adalah batuan sedimen yang terbentuk dari sisa tumbuhan yang sudah mati dan mengendap jutaan tahun yang lalu. Unsur-unsur yang menyusunnya terutama adalah karbon, hidrogen, dan oksigen. Batu bara digunakan sebagai sumber energi untuk berbagai keperluan. Energi yang dihasilkan batu bara dapat digunakan untuk pembangkit, untuk keperluan rumah tangga atau memasak, pembakaran pada industri batu bata atau genteng,
semen, batu kapur, biji besi dan baja, industri kimia, dan lain-lain. Cadangan batu bara Indonesia hanya 0,5% dari cadangan dunia. Namun dilihat dari produksinya merupakan ke-6 terbesar di dunia dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton. Batu bara dapat dijumpai di sejumlah pulau yaitu Kalimantan dan Sumatera. Potensi batu bara di kedua pulau tersebut sangat besar. Pertambangan batu bara di Kalimantan terdapat di Kalimantan Timur, yaitu di lembah Sungai Berau dan Samarinda. Sumatera Barat yaitu di Ombilin dan Sawah Lunto. Di Sumatera Selatan yaitu di Bukit Asam dan Tanjung Enim. Wawasan, di manakah lokasi penambangan batu bara pertama di Indonesia? Daerah Sebelimbingan Kota Baru di Pulau Luat diyakini merupakan daerah penambangan batu bara sebelum di Ombilin, Sumatera. Saat ini Indonesia merupakan salah satu eksportir batu bara terbesar di dunia. Bauksit. Bauksit adalah sumber biji utama untuk menghasilkan aluminium. Bauksit bermanfaat untuk industri keramik, logam, kimia, dan materialgi. Indonesia memiliki potensi bauksit yang cukup besar dengan produksi mencapai 1.262.710 ton. Sebagian dari hasil penambangan bauksit dimanfaatkan untuk industri dalam negeri dan sebagiannya diekspor. Bauksit ditambang di daerah Kepulauan Riau atau Pulau Bintan dan Kalimantan Barat, yaitu di Singkawang. Pasir besi. Pasir besi dimanfaatkan untuk industri logam besi dan industri semen. Aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan di Cilacap atau Jawa Tengah, Sumatera, Lombok, Yogyakarta, Gunung Tegak atau Lampung, Pegunungan Perbik atau Sulawesi Selatan, dan Pulau Sebuku atau Kalimantan Selatan. Emas. Emas umumnya dimanfaatkan untuk perhiasan. Berdasarkan data Tekmira Ekonomi Sumber Daya Manusia, produksi emas Indonesia pada tahun 2000 mencapai 141.019 ton. Berikut ini tambang emas yang tersebar di Indonesia, yaitu di Papua atau Freeport Timika, Kalimantan Barat atau Sambas, Nangro Aceh Darussalam atau Melaboh, Sulawesi Utara atau Bolang Mongondo, Minahasa, Riau atau Logos, dan Bengkulu atau Rejang Lebong. Setelah kalian mempelajari materi sumber daya tambang, maka sekarang kalian jawab 5 pertanyaan ini. 1. Sebutkan daerah yang merupakan penghasil minyak bumi di Indonesia. 2. Apa manfaat dari batu bara dan di manakah lokasi penambangan batu bara pertama di Indonesia? 3. Apa manfaat dari bauksit dan di daerah mana bauksit ditambang? 4. Apa manfaat dari pasir besi dan di daerah mana aktivitas penambangan pasir besi dapat ditemukan? 5. Berapa produksi emas di Indonesia pada tahun 2013 dan di wilayah mana saja tambang emas tersebar di Indonesia? Barusan kalian sudah mempelajari mengenai potensi sumber daya hutan. Semoga bermanfaat. Kita bertemu kembali di materi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.